Cek cek, halo friend, welcome back. Kali ini kita akan menyusuri kembali cerita tentang 25 nabi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Nabi Nuh, nabi yang ketiga ya. Oke friend, kita langsung saja ke videonya. Wahai Nuh, ambillah biji ini, tanam dan tunggulah sampai Allah membuat keputusan. Malaikat Jibril menyerahkan sebutir benih ke tangan Nabi Nuh. Nabi Nuh menerima pemberian Malaikat Jibril dengan penuh rasa heran. Benih apa ini? Nabi Nuh bertanya-tanya dalam hati. Tangannya memutar biji dan terus mengamatinya. Sebelum Nuh mengajukan pertanyaan lebih banyak lagi, Malaikat Jibril sudah pamit meninggalkannya. Dengan menyebut nama Allah sambil berserah diri kepadanya, Nabi Nuh mulai menanam biji itu. Ia yakin biji inilah jawaban dari Allah atas doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Hiburan untuk segala pengaduannya ketika ia berbincang dengan Allah dalam ibadah-ibadahnya. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang sikap masyarakat di sekelilingnya yang semakin jauh dari Allah. Tentang perlakuan mereka yang mengolok-olok Nabi Nuh setiap kali diajak untuk menyembah Allah. Hingga Nabi Nuh sering sekali menangis melihat kebiasaan mereka yang semakin tak terkendali. Sebetulnya masyarakat di sekeliling Nabi Nuh adalah keturunan dari orang-orang saleh pada zaman Nabi Adam sampai Nabi Idris. Merekalah yang dikenal dengan keturunan bangsa Sumeria dan menetap di Armenia. Masyarakat yang kreatif dan memiliki bakat seni yang tinggi. Mereka banyak menghasilkan karya seni yang indah. Mereka membuat perabot dari kayu dan batu. Juga membuat berbagai macam karya seni, seperti mengembangkan seni memahat, kemudian memahat batu menjadi patung. Sayangnya, kepandaian mereka menciptakan karya seni membuat mereka lupa kepada Allah. Iblis telah berhasil menggoyahkan keimanan mereka dengan terus membujuk untuk membuat patung-patung orang soleh. Kalian pandai membuat patung. Ayo, hadirkan orang-orang soleh itu dalam wujud patung. Mereka pasti akan membantu hingga permintaan kalian dipenuhi oleh Allah. Iblis terus berbisik. Mereka pun terpikir untuk membuat patung para leluhurnya yang terkenal rajin beribadah. Alasannya agar patung-patung orang soleh itu bisa membantu menyampaikan permintaan mereka kepada Allah. Seperti yang selalu dibisikkan oleh iblis, mereka pun beranggapan bahwa segala kenikmatan yang mereka dapat saat ini adalah berkat patung-patung orang soleh itu. Jadilah secara turun-temurun mereka semakin percaya kepada patung dan lupa kepada Allah. Dari waktu ke waktu, mereka semakin terlena dengan penyembahan terhadap patung-patung yang mereka buat. Patung-patung itu bernama Wat, Suwa, Yaguts, Yaud, dan Nasr. Sesuai dengan nama orang-orang baik dan rajin beribadah sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Idris. Oleh karena itu, Nabi Nuh sebagai cucu Nabi Idris dan putra Idris yang bernama Lamik, mereka sedih
ajaran sang kakek untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka lupakan begitu saja. Kesedihan Nabi Nuh mendorong dirinya untuk terus-menerus mengajak penduduk Armenia kembali kepada Allah. Nabi Nuh yang sering tafakur, rajin beribadah, dan pandai bersyukur, akhirnya dipilih Allah menjadi Rasul. Bahkan diberi gelar sebagai Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi yang harus menempuh perjuangan paling berat. Selama ratusan tahun berdakwah, hanya segelintir orang saja yang bersedia mengikuti ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh terus berdakwah sambil menunggu benih yang ditanamnya berwujud pohon. Dari tahun ke tahun, harapannya untuk mendapati masyarakat beriman terus tumbuh. Seiring tumbuhnya benih tersebut menjadi pohon yang menjulang tinggi seperti pohon raksasa. Tapi masyarakatnya tetap tak mau beriman. Mereka tak bosan-bosan mengolok-olok, mencaci, menghina Nabi Nuh. Bahkan sampai pernah menjalimi Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tak pernah menyerah. Ia terus berdoa kepada Allah agar ia tetap tabah dan tak putus asa dalam berdakwah. Sampai pada akhirnya malaikat Jibril datang kembali membawa perintah dari Allah. Wahai Nuh, kini saatnya sudah tiba. Perjuangan dakwahmu yang sangat berat akan segera berakhir. Tebanglah pohon itu dan buatlah bahtera yang sangat besar untuk menyelamatkan seluruh makhluk yang ada di bumi. Nabi Nuh terkejut. Hatinya berdebar-debar mendapat tugas sedemikian berat. Allah memintanya menyelamatkan seluruh makhluk di bumi pada pundaknya sendiri. Nabi Nuh sedih memikirkan apa yang akan terjadi dengan bumi ini, hingga ia harus menyelamatkan seluruh makhluk. Sungguh tanggung jawab yang sangat amat berat. Namun, Nabi Nuh menerima tugas itu dengan tabah. Ia kembali melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mulai dari menebang pohon, lalu memotong-motongnya untuk dijadikan bahtera yang besar. Bahtera yang dirakit dengan teratur dan penuh perencanaan, sehingga bisa menampung hewan-hewan dan manusia. Melihat apa yang dikerjakan Nabi Nuh, istri dan putranya Kan'an malah mencemooh. Apa kau sakit, Nuh, membuat perahu besar di pegunungan seperti ini? Bahkan istri Nabi Nuh bukan hanya mencemooh, ia juga mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya hingga turut mentertawakan perbuatan Nabi Nuh. Hahaha, Nuh benar-benar sudah gila. Tempat kita begitu jauh dari lautan, bagaimana ia berlayar? Seorang tergelak sambil merentangkan tangannya memeragakan perahu berlayar. Tidakkah kalian merenungi segala kejadian di bumi ini? Siapa yang menciptakan matahari? Tentu saja bukan patung-patung itu kan? Siapa yang menumbuhkan sebutir benih yang aku tanam ini hingga menjadi pohon besar, lalu bisa diolah menjadi bahtera? Tentu saja itu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya. Bahtera itu pun akan bisa berlayar di pegunungan. Nabi Nuh menunjuk bahtera yang hampir selesai dibuat. Namun, mereka malah tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepala. Dasar Nuh memang ada-ada saja. Dia ini sebetulnya mau jadi pelaut atau mau jadi tukang kayu. Seorang lainnya menunjuk-nunjuk Nabi Nuh. Nabi Nuh bergeming. Ia terus konsentrasi menyusun lapisan demi lapisan kayu yang tengah direkatkan. Hingga akhirnya perjuangan Nabi Nuh menghadapi ejekan dan olok-olok selama pembuatan perahu pun berakhir. Bahtera besar yang dibuat sekian lama itu pun telah berdiri dengan gagah.
Nabi Nuh kembali mendapat kabar dari malaikat Jibril agar ia segera bersiap mengumpulkan hewan-hewan dan beberapa orang pengikutnya untuk masuk ke dalam perahu. Ada sepasang kuda, sepasang gajah, sepasang burung, dan berpasang-pasang binatang lainnya. Berkat izin Allah, hewan jinak dan hewan buas tak ada yang saling menerkam. Mereka mempunyai ruangan sendiri-sendiri di dalam perahu. Lagi-lagi para pembenci Nabi Nuh kembali mencemoohnya. Hahaha, kini bertambah lagi keahlian Nuh. Rupanya ia hendak menjadi peternak, seru seorang dengan suara sinis diiringi gelak tawa. Nabi Nuh dan pengikutnya tak peduli. Mereka terus masuk ke dalam perahu dengan tertib. Nabi Nuh sudah berusaha mengajak istri dan putranya Kan'an untuk masuk ke dalam bahtera. Namun mereka berdua malah mencibir dan berlalu. Padahal suasana alam terasa begitu mencekam. Gumpalan awan hitam mulai bergulung dan akhirnya turunlah hujan yang sangat deras. Air melimpah bukan hanya datang dari langit, tapi juga dari setiap celah di permukaan tanah. Beruntunglah semua pengikut Nabi Nuh telah masuk dan duduk rapi. Wajah mereka diliputi kecemasan, namun masih menyisakan harapan kepada Allah. Nabi Nuh segera memimpin doa yang sampai sekarang selalu dilantunkan oleh setiap orang beriman ketika hendak menaiki kendaraan. Bismillahi majriha wa mursaha innallaha ghafurur rahim. Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tiba-tiba bahtera mulai bergerak karena terangkat oleh air yang deras. Nabi Nuh menatap jendela. Pemandangan di luar sana sangat mengerikan. Teriakan dan jeritan orang-orang yang kemarin menertawakan perbuatan Nabi Nuh kini ketakutan dan kemudian menghilang di hempas air yang dahsyat. Semua orang berlarian dan tak lagi menemukan tempat untuk menyelamatkan diri. Nabi Nuh terus memanggil-manggil Kan'an dari jendela agar segera masuk ke dalam bahtera, tapi Kan'an menolak. "Aku tidak mau, ayah. Aku bisa menyelamatkan diri sendiri dengan menaiki gunung itu." Kan'an berlari menjauh dan hendak naik ke atas bukit. Namun, kekuatan air tak terkendali. Ia mengalir deras, menghanyutkan dan menenggelamkan apapun yang terlewati, hingga semua musnah tak tersisa. Hanya bahtera Nabi Nuh yang selamat. Nabi Nuh berdiri di atas geladak. Sejauh mata memandang, ia hanya melihat hamparan air. Ia menyeka air mata, mengenang putranya yang tak terselamatkan karena tak mau menuruti ajakan Nabi Nuh. "Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Ampunilah aku, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengasihiku, pastilah aku orang yang merugi," bisik Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh terus mengembang selama 40 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk segera menyerap airnya hingga surut. Nabi Nuh mencoba mengutus burung merpati untuk mencari daratan. "Nah, sekarang giliranmu melaksanakan tugas." Nabi Nuh berbisik pada merpati, lalu perlahan menerbangkannya. Tak lama, merpati kembali membawa kabar gembira. Ia telah menemukan daratan, lalu memandu Nabi Nuh untuk menemukan tempatnya. Daratan itu ada di pegunungan Ararat, tepatnya di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Bukit Judi. Di sanalah Nabi Nuh dan para pengikutnya memulai kehidupan baru, melahirkan keturunan dan terus beranak pinak. 3 anak Nabi Nuh yang ikut ke dalam bahtera mulai berkeluarga dan melahirkan keturunan. Selanjutnya mereka membawa keluarganya masing-masing untuk menyebar ke tempat yang jauh. Ada yang pergi ke Eropa, Asia, dan Afrika.
Sejak saat itulah manusia terus bertambah menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku yang berbeda. Semua bermula dari keturunan Nabi Nuh. Maha suci Allah yang telah menumbuhkan sebutir biji menjadi pohon besar dan memberi ilham kepada manusia hingga mengolahnya menjadi bahtera yang begitu kokoh. Hingga sampai ribuan tahun kemudian bahtera itu masih tersimpan. Oke teman-teman, itulah kisah dari Nabi Nuh. Oke baik teman-teman, jadi demikian. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.